Silakan duduk, Mbak. Saya duduk ya, Bu ya. Iya. Terima kasih. Udah nyaman? Udah. Oke. Dengan Mbak siapa ini? Nama saya Tania, Bu. Yang kemarin itu. Oh, yang kemarin mau waktu WA saya itu. Iya, betul. Oh, iya. Nggak apa-apa. Waktu aja itu saya buka HP, soalnya malam itu saya tuh mau pergi nanti tahunnya tuh nggak sempat balas makannya gitu. Tapi itu meskipun malam berarti tapi tepat gitu waktunya. Tepat. Iya, soalnya saya pas lagi buka HP gitu makannya. Berarti saya nggak mengganggukan ya, Bu. Enggak. Oke, Mbak Tanya ini dari mana nih? Saya tadi dari rumah ke sini. Oh, dari rumah sampai sini ya. Oke. Jadi cuacanya gimana di luar? Tadi tuh enak sih, Bu. Kayak nggak panas, nggak hujan juga yang dulu. Jadi enak. Anginnya enak clear. Iya. Mbak Tanya ini bisa memperkenalkan dulu nama, sama panggilan, lalu sedang aktivitasnya itu ngapain sih? Gitu. Nama saya Tania Eka Putri, dipanggil Tania aja, Bu. Sekarang itu saya ini, Bu, masih mahasiswa semester 5. Kuliah di mana nih? Saya kuliah di Adibuana. Oh, dari Buana yang di sini tuh ya? Ya, yang di belakangnya situ itu kampus 1, Bu. Tapi saya ada di kampus 2-nya, Bu. Oh, jadi dua kampus berarti ya? Oke. Sebelumnya Mbak Tanya ini mau kesini tuh tujuannya untuk apa? Di sini sebelumnya tuh saya ada ini loh, Bu, rasa yang membuat saya tuh makin lama kok aku kayak gini gitu. Nah, saya tuh bingung. Akhirnya saya ingin dulu, Bu, melakukan proses konseling. Oke, baik. Sebelumnya Mbak Tanya ini udah pernah melakukan proses konseling atau belum? Belum, Bu. Ini baru pertama kalinya. Ini baru pertama kali ya. Oke. Sebelum kita memasuki konseling, terlebih dahulu Ibu itu akan menjelaskan sedikit tentang konseling itu apa sih gitu. Soalnya kan Mbak Tanya kan juga baru pertama kali. Iya, Bu. Jadi proses konseling ini proses pemberian bantuan untuk memecahkan masalah yang Mbak Tanya hadapi. Nah, saya ini sebagai konselor, Mbak Tanya ini sebagai konseling. Jadi konseling itu yang mempunyai permasalahan yang dialami. Nah, Mbak Tanya kesini tujuannya untuk menuntaskan permasalahan kan tentunya. Iya. Nah, saya itu sebagai konselor ini sebagai fasilitator Mbak Tanya untuk menjembatani Mbak Tanya seperti itu. Nah, solusi itu diciptakan dari diri Mbak Tanya sendiri, bukan dari saya. Saya itu hanya menjembatani Mbak Tanya saja gitu. Sekarang banyak nih yang di luar kayak ke guru BK aja nanti bakal dikasih solusi gitu kan. Itu sebenarnya kesalahan gitu. Jadi guru BK ini hanya menjembatani, mengasih kayak ya bantuan gitu untuk mendorong Mbak Tanya agar Mbak Tanya ini bisa menemukan solusinya seperti itu. Artinya saya sendiri, ibarat saya yang punya masalah ya saya berusaha untuk menyelesaikan masalah sendiri gitu ya, Bu. Iya betul, kan Mbak Tanya yang punya masalah nih, tentunya Mbak Tanya juga tahu jalan keluarnya kayak gimana. Nah, kalaupun belum tahu, nah itu adalah fungsi saya sebagai fasilitator Mbak Tanya untuk mendorong Mbak Tanya. Seperti itu, apakah sudah paham? Iya, sudah. Oke, dan di dalam proses konseling ini itu terdapat beberapa asas Mbak Tanya. Sebenarnya asasnya itu banyak banget, cuma yang lebih kita tekankan itu ada 3. Yang pertama ini ada asas kerahasiaan. Jadi permasalahan Mbak Tanya itu tidak akan terbocorkan kemana-mana. Jadi yang tahu hanya Ibu saja. Dan data diri Mbak Tanya, lalu permasalahan Mbak Tanya, identitas atau apapun itu bakal ini menjadi rahasia kita gitu. Hanya saya dan Mbak Tanya yang tahu, hanya 2 orang itu. Berarti rahasianya itu sampai data-data saya juga ya, Bu ya? Iya dong. Kan takutnya nih kalau misalkan bocor nih, berarti kan berarti Mbak Tanya ini habis ada kenapa nih kok bisa sampai-sampai minta untuk counseling kayak gitu. Jadi kita sembunyikan semuanya itu menjadi rahasia seperti itu. Ya itu sih, Bu, yang membuat kan sebenarnya ini tuh kemasan saya ini udah lama gitu loh, Bu. Nah, dulu tuh pernah aku pikir kayak saya harus konseling deh, tapi
maju mundur gitu loh Bu, karena ya saya merasa ragu itu, apalagi saya tipe orang yang tidak mudah percaya orang lain gitu loh Bu. Maksudnya saya akan bercerita kepada orang yang saya kenal banget gitu loh Bu, yang saya rasa bisa menjaga rahasia saya gitu. Ya saya berpikir kalau nanti saya bercerita ke guru mereka, nanti permasalahan saya ini benar-benar di itu kayak nanti apa diceritain ke guru saya itu yang saya takutin. Tapi setelah ibu membahas tentang asas kerahasiaan itu tadi, saya merasa ragunya itu hilang dulu. Jadi benar dirahasiakan sampai identitas saya. Iya, betul sekali. Apa ya? Karena Mbak Tania itu wajar banget sih kalau Mbak Tania ini pasangan ragu. Ya kan, Mbak Tania ini yang pertama, Mbak Tania ini baru pertama kali melakukan pasukan sendiri. Iya Bu. Yang kedua, Mbak Tania juga baru pertama kali kenal sama saya. Itu bukan dari kayak orang yang udah kenal lama gitu kan. Jadi ya pasti itu timbul ragu itu wajar kayak gitu. Nah, sebisa mungkin saya lanjut lagi. Yang kedua itu ada asas keterbukaan. Nah ini Mbak Tania itu harus secara terbuka untuk menceritakan permasalahan yang dihadapi Mbak Tania. Tidak ada yang ditutupi, jadi harus sesederhana mungkin kayak gitu. Nah anggap saja saya ini hanya partnernya Mbak Tania nih. Anggap saja saya teman atau partner, jangan dianggap saya ini sebagai guru. Biar nanti Mbak Tania ini bisa menceritakan permasalahannya itu dengan sesederhana mungkin. Nah anggap saja kayak dari saya tuh teman Mbak Tania yang paling Mbak Tania percayai. Seperti itu. Jadi Mbak Tania ini nanti harus terbuka agar ibu juga bisa kayak memfasilitasi Mbak Tania nanti pakai teknik yang apa itu biar nanti bisa berjalan dengan baik gitu. Lalu yang terakhir nih, yang ketiga ada asas kesukarelaan. Nah sebelumnya ibu mau tanya nih, Mbak Tania itu kesini melakukan proses konseling itu apa dasar diri sendiri atau paksaan dari orang tua, paksaan dari teman atau dosen-dosen gitu. Enggak Bu, ini karena ya kemauan saya sendiri Bu. Kemauan diri sendiri ya berarti nggak ada paksaan ya enggak sama itu. Oke, nanti Mbak Tania harus terbuka ya sama ibu, masalahnya apapun itu nggak usah dilihat dulu. Oke, apakah sudah bisa melalui? Sudah. Yang awalnya tadi ya itu Bu, saya ragu, tapi setelah ibu tadi yang asas apa? Iya, kerahasiaan, jadi ragunya itu hilang. Oke, kalau gitu berarti udah clear ya Mbak Tania, udah nggak ada yang ditanya lagi ya. Oke, sekarang ibu ya sebelumnya ada yang lupa nih Mbak Tania. Jadi di dalam proses itu ada waktunya Mbak. Jadi kita nggak ngobrol kayak gini gitu kan, rambutnya kan juga kita kan capek gitu ya. Nanti siapa tahu Mbak Tania ini ada kayak acara lain atau apa-apa gitu. Nah menurut Mbak Tania nih, ibu mengasih 3 waktu deh, 30 menit, 35 menit atau 40 menit yang menurut Mbak Tania lebih efisien untuk Mbak Tania itu berapa? 30 menit aja sih, karena ya nanti kan kalau lama-lama kayak bosan gitu loh, soalnya saya mau bosan. Iya. Sama sih kalau saya kebanyakan ngomong juga bosan sih Mbak Tania. Oke, berarti 30 menit ya. Nanti kalau misal permasalahan Mbak Tania ini selesai sebelum waktu 30 menit, nggak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Oke, kalau misalkan nanti permasalahannya ini sangat berat, lebih dari 30 menit, nanti pas 30 menit kita akhiri aja, kita kembali ke pertemuan selanjutnya kayak gitu. Kalau misal apa ini permasalahan saya berat, waktunya untuk 30 menit berarti dulu ya. Iya, dan takutnya kan udah bosan tadi, jadi nggak fokus, nanti ternyata masih ada yang belum diceritain yang seharusnya diceritain gitu. Apakah sudah jelas? Sudah sangat jelas. Oke, sekarang Mbak Tania boleh menceritakan apa nih yang mengganjal Mbak Tania sehingga Mbak Tania ini ingin melakukan proses konseling. Kan saya ini semester 5 Bun. Nah dulu kan awal-awalnya itu kan kayak pertemuan seperti biasa tuh.
Nah, pas pertemuan biasa itu sebenarnya saya ini orangnya kayak bingung gitu loh Bu, kayak mengungkapkan pendapat saya gitu. Nah, ketika ini ada apa virus corona itu loh Bu, kan akhirnya kita semua daring kan Bu di depan laptop. Nah, pernah nih Bu waktu daring itu kan Bu ya, di saat hari ini saya tuh mengemukakan pendapat saya Bu. Nah, ketika saya mengemukakan pendapat ini, saya diketawakan gitu loh Bu. Tapi matinya teman-teman saya itu mati kayak gak dipublish, tapi semuanya itu ketawa sambil nutupin gitu loh Bu. Kan saya bisa melihat ekspresinya di depan laptop kan gitu. Namun mic-nya itu mati Bu. Nah, ketika saya hari ini mengumumkan pendapat terus ditertawakan, gak dipublish, gak didengerin gitu loh Bu. Ya, nah saya tuh down banget Bu sebenarnya itu. Akhirnya di saat semester 4 sama semester 5 itu tuh saya gak aktif dulu Bu. Padahal kan ini semester, menurut saya ya semester udah 2, tapi lama-kelamaan saya tuh gak aktif. Gak aktifnya itu karena saya ini Bu, grogi dulu Bu, gak pede untuk mengungkapkan pendapat yang mana kejadiannya di semester 3 akhir tadi Bu. Oke, berarti bisa disimpulkan Mbak Tani ini mengalami kecemasan ya. Iya. Grogi tidak berani untuk mengeluarkan pendapat Iya. tadi. Padahal ibu pengen tahu nih sebelumnya Mbak Tani sebelum daring ini Mbak Tani itu aktif nggak kalau misalkan menurut pendapat? Iya Bu, saya aktif gitu. Nah, jadi penyebabnya itu tadi karena ditertawakan oleh teman-temannya waktu saat Mbak Tania berpendapat seperti itu ya. Iya. Oke, kalau ibu boleh tahu nih skala kecemasan di sini ada skala kecemasan 1 sampai 10. Nah, 1, 2, 3 itu kayak yang di bawah 3 itu kayak 1, 2, 3 gitu kan. Nah, itu kecemasan Mbak Tania ini tidak terlalu berat atau masih merasa tenang gitu ya. Nah, kalau misalkan udah 10 kan skalanya kan untuk 10. Nah, lebih semakin tinggi angka berarti Mbak Tania itu mengalami kecemasan yang sangat berat. Seperti misalkan 10 nih, Mbak Tania berarti mengalami kecemasan yang benar-benar kayak cemas gitu. Nah, biasanya itu terjadi nanti ada faktornya, biasanya kayak jadi pusing atau jadi kayak merasa mual kayak gitu Mbak Tania. Nah, menurut Mbak Tania ini dari skala 1 sampai skala 10 Mbak Tania ini berada di skala berapa? Saya rasa itu yang saat ini yang saya rasakan ya itu berada di angka 9-an lah Bu. Karena saya benar-benar kayak bisa cemas banget gitu loh Bu, waktu ingin mengungkapkan pendapat saya. Kayak kadang itu apa ini tiba-tiba keringet dingin, tremor gitu Bu. Oke, berarti skala 9 itu cukup berat ya Mbak Tania kecemasan itu. Oke, Ibu dapat memahami apa yang Mbak Tania rasakan. Jadi sedikit cerita nih Mbak Tania. Jadi saya tuh dulu tuh pernah Mbak Tania seperti itu. Tapi saya tuh waktu sekolah. Jadi saya tuh kelas 1, kelas 2 itu saya tuh aktif-aktifnya. Itu saya tuh kayak ada guru apa bertanya saya langsung jawab gitu. Nah, ada fase di mana kelas 3 nih Mbak Tania. Kelas 3 ini kan udah benar kayak penentuan kan. Nah, kalau misalkan kita tuh harus meningkatkan nilai kita gitu. Nah, kalau misalkan siswanya tidak aktif, maka nilainya nih nanti tuh jadi jelek kayak gitu. Nah, takutnya nanti tidak maksimal dalam ujian-ujian. Nah, saya tuh waktu kelas 3 saya tuh juga pernah merasakan kayak Mbak Tania nih. Jadi saya tuh grogi mengumpulkan pendapat karena kayak gini. Saya dulu pernah mengumpulkan pendapat, lalu ada teman saya tuh yang bilang gitu kalau misalkan ih kamu akhirnya saya tuh di apa ya kalau bahasa Jawanya itu kayak dirasani gitu sama teman-teman saya. Jadi ada teman satu itu yang bilang sama saya, kamu harus dirasani sama temen ini kayak ini gitu. Nah, saya tuh udah tahunya dari teman. Nah, di situ saya tuh membalas mulut mereka yang biasanya yang biasanya tuh kayak ngerasain saya. Nah, saya tuh membalasnya dengan saya tuh
terus-terusan belajar Mbak Tani. Saya terus belajar, saya terus aktif. Nah nantinya mereka kalah, jadi mereka malah tanya ke saya gitu, ini yang benar gimana ya Mbak gitu. Oke, sebelumnya Mbak Tania ini merasakan kesenangan yang sangat berbeda ini dari semester berapa? Ini Bu yang banget rasanya itu ya di semester 4 sama 2. Ya semester 4 sama 5 ya. Oke. Lalu apa yang ingin Mbak Tania lakukan dari proses konseling ini? Apa yang diinginkan Mbak Tania apa pas mengikuti konseling ini? Saya ingin bisa lah Bu, grogi saya ini atau rasa cemas saya ini tuh menurun lah, atau kalau bisa banget ya hilang dulu, karena saya rasa ya gak enak lama-lama gini, gak berkembang akunya. Iya betul sekali. Oke, kalau misalkan nih ada satu keajaiban, hanya satu nih. Nah, Mbak Tania ini mau apa? Apa yang akan apa yang Mbak Tania inginkan dan itu ingin Mbak Tania ini terwujudkan gitu. Saya ingin isi kembali yang letaknya yang dulu yang berani untuk berpendapat, gak cemas kayak sekarang, rasa cemasnya hilang gitu. Oke, bagus. Jadi Mbak Tania ini sudah bisa memikirkan nih. Jadi Mbak Tania ini inginnya itu apa? Ingin menjadi Mbak Tania yang seperti dulu, yang aktif untuk berpendapat seperti itu ya. Oke, lalu usaha apa yang sudah dilakukan atau akan dilakukan Mbak Tania untuk kedepannya, untuk mengatasi keinginan tadi Mbak Tania? Kan Mbak Tania kan ingin seperti dulu kan, yang berpendapat. Nah, usaha Mbak Tania ini apa? Dari cerita itu tadi juga kayak memberikan saya satu ide gitu Bu. Saya akan berusaha dulu, kayak berusaha dalam artian belajar gitu loh Bu. Ketika saya mau berpendapat, saya tuh ada referensi-referensi dari buku, dari jurnal, yang dimana kalau saya berpendapat ini tuh ya betul apa adanya gitu, bukan ngarang. Jadi nanti teman-teman saya mau menertawakan pun itu ya udah, karena di sini tuh saya berbicara sesuai fakta gitu loh Bu, dari buku-buku, karena saya berbicara ini tuh kayak mengungkapkan pendapat itu belajar dulu sebelumnya. Oke, itu sudah sangat baik sih Mbak Tania. Jadi usaha yang apa yang akan dilakukan Mbak Tania ini sudah sangat-sangat baik, bisa diterapkan. Nah, ibu inginnya itu Mbak Tania itu bukan hanya sekedar bicara. Jadi Mbak Tania ini harus bisa merealisasikan. Jadi Mbak Tania menerapkan apa yang sudah Mbak Tania bicarakan tadi, seperti kita belajar terlebih dahulu kayak gitu. Dan kalau misalkan Mbak Tia kan ingin, jadi kan ingin nih untuk Mbak menjadi Tanya yang dulu gitu kan, yang untuk berpendapat pun nggak ragu gitu kan. Nah, solusinya dengan cara belajar tadi gitu kan ya. Oke, itu sudah sangat baik. Nah, Ibu ingin tanya nih Mbak Tania, berapa? Nah kan ada waktu nih untuk menerapkan tadi. Kira-kira Mbak Tania itu diberi waktu, mau diberi waktu berapa untuk menerapkan itu semua yang dibicarakan Mbak Tania? Itu ya Bu, berapa ya Bu? 3 minggu, kalau 1 bulan Bu. 1 bulan kayaknya sih nggak apa-apa Mbak Tania. Oh 1 bulan aja, 3 minggu gitu ya. Ya, tapi setiap minggunya nih kita mengadakan proses konseling lagi ya Mbak, pertemuan lagi. Minggu, setiap minggu. Ya, ya. Nah, soalnya ibu itu ingin melihat nih Mbak Tania perkembangannya. Kita mau evaluasi Mbak Tania. Apakah Mbak Tania ini sudah bisa memaksimalkan apa yang dibilang Mbak Tania tadi, sudah bisa menjalankan apa yang dibilang tadi, atau Mbak Tania ini masih aja kayak tetap untuk ragu untuk berpendapat seperti itu. Apakah bisa? Bisa. Oke, kalau misalkan untuk harinya nggak apa-apa sih, kita nanti bicarain aja melalui WhatsApp. Jamnya juga kami persilakan aja. Jadi nanti kita chatting aja di WhatsApp itu juga. Oke, dari sini apakah masih ada yang mau ditanyakan? Sudah tidak ada ya, tidak ada. Oke, berarti proses konseling kali ini bisa diakhiri karena Mbak Tin juga sudah bisa sudah bisa solusi gitu.
Oh ya sebelumnya, tadi kan Mbak Tania nih skalanya pertama tadi kan 9 nih. Iya Bu. Oke, lalu sekarang setelah terjadinya push counseling ini, berapa skala yang dirasakan Mbak Tania? Sama seperti tadi, misalkan 10 itu sangat tinggi, Iya. lalu di 1 itu sangat rendah gitu. 1 ke atasnya semakin ke atas berarti semakin tinggi gitu. Di 6 sih Bu. Di 6 ya berarti. Iya. Oke, berarti minggu depan kita lihat apakah Mbak Tania jadi skala 6 tadi menurun atau meningkat lagi. Iya, gitu. Oke, kalau gitu persoalan seminggu kali ini saya akhiri. Terima kasih ya Bu sudah kayak memberikan kayak tadi saya ide gitu apa yang harus saya lakukan biar rasa kecemasan ini menurun gitu Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, tugasnya Mbak Tania itu cuma 1 ya, harus bisa menerapkan apa yang dibicarakan Mbak Tania tadi. Seperti itu. Oke, kalau gitu persoalan seminggu ini bisa diakhiri. Saya pamit dulu ya Bu. Iya. Terima kasih.